Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Efni Mayana dalam materi pembahasan tentang database. Untuk database ini adalah kata yang sering kita dengar dan bahkan sudah kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu sebenarnya bagaimana bisa terbentuknya sebuah database tersebut. Database, sebelum terjadinya database, kita bisa melihat jenjang-jenjang atau hierarki dari sebuah database ini. Nah, pertama sekali data itu dibentuk dalam satuan terkecilnya itu dikenal dengan istilah bit. Bit itu berupa bilangan-bilangan binier 0101 yang nantinya berkumpul. Bilangan binier ini dia akan membentuk sebuah karakter atau istilahnya byte. Nah, contohnya akan terbentuk huruf N, akan terbentuk huruf P dari kumpulan binier-binier ini. Nah, kumpulan daripada byte ini akan membentuk terjadinya sebuah field atau kita istilahkan dia dengan kolom. Byte-byte N, P, dan M mereka berkumpul, maka terbentuklah menjadi field NPM. Nah, field-field kumpulan daripada beberapa buah field-field ini dia akan membentuk menjadi sebuah record. Nah, record ini diistilahkan juga dengan sebuah row. Nah, contohnya nanti adalah isian data dari field ini. Itulah yang dikatakan dengan record atau row atau baris. Nah, kumpulan daripada record dengan record ini itulah yang kita namakan dengan file atau tabel. Adanya tabel biodata, tabel mata kuliah, tabel nilai. Nah, itu berasal dari kumpulan record. Record berasal dari kumpulan field. Field berasal dari kumpulan byte. Byte berasal dari kumpulan bit. Nah, yang dikatakan database itu apa? Database nantinya dia adalah kumpulan dari beberapa file atau tabel yang saling berintegrasi atau yang saling ada hubungan. Maka inilah nanti yang dikatakan dengan database. Nah, hal ini dapat kita ilustrasikan dalam tabel-tabel yang kita bentuk sehingga terjadinya sebuah database. Kita contohkan, kita akan membuat database, misalnya database penilaian. Kita memerlukan adanya tabel. Tabel pertama kita bangun seperti ini. Ada NPM, nama, alamat, dan mungkin nanti kita tambah field-field lainnya. Ini kita contohkan ada 3 buah field aja, NPM, nama, dan alamat. Nah, ini yang dikatakan dengan field atau kolom tadi. Nah, setelah field berkumpul, nah ini yang kita katakan dengan record. Ini adalah record, kumpulan daripada field. Nah, kumpulan daripada record ini, inilah nanti yang kita katakan file. Ini ilustrasi dalam sebuah tabel. Baru file atau tabel ini kita kasih nama, misalnya tabel biodata. Nah, dalam sebuah tabel sebaiknya kita memberi sebuah kunci. Kita beri kunci utama atau primary key supaya tidak ada data yang duplikat. Jadi, misalnya yang bernama NPM yang 204100 yang bernama Sefza Auma, nanti tidak ada 20412000 yang bernama mahasiswa lainnya. Jadi kita pilih antara field-field ini yang bisa menjadi penanda atau primary key. Nah, berarti di sini yang cocok sebagai primary key adalah field yang mana? Kalau nama kita kasih tentu nama orang banyak yang sama. Nah, yang bisa berbeda di antara 3 ini tentu adalah NPM. Jadi ini kita pastikan di tabel biodata NPM sebagai primary key. Nah, apakah ini sudah database? Nah, ini tentu belum sebuah database karena baru memiliki satu tabel, belum ada terjadinya hubungan dengan tabel lain. Nah, kita lihat contoh
Untuk tabel berikutnya, kita punya kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, fieldnya. Ini kita simpan dengan nama tabel mata kuliah. Apa yang menjadi primary key di sini? Kode MTK. Jadi kode MTK ini tidak mungkin berulang. Apakah dua file ini sudah database? Bagaimana? Nah, ini belum juga dikatakan database karena field yang ada di sini tidak bisa kita hubungkan dengan field yang ada di tabel mata kuliah. Bagaimana field yang bisa dihubungkan itu? Dia ada nama yang sama di dalam tabel tersebut. Kita bisa memanfaatkan dia sebagai tamu di tabel yang berikutnya. Nah, supaya bisa berhubungan, kita boleh bikin sebuah tabel nilai. Tabel nilai, kita punya field NPM, kode MTK, dan tabel field nilai. Nah, ini kita beri nama adalah tabel nilai. Tabel nilai, dari mana kita menentukan dulu mana yang menjadi primary key? Apakah NPM? Kalau NPM yang kita berikan, tentu ini tidak boleh mahasiswa yang sama berada di tabel nilai. Satu mahasiswa hanya boleh mengambil satu mata kuliah. Padahal satu mahasiswa boleh mengambil mata kuliah yang lain. Jadi kalau NPM saja yang kita kunci, ini akan terjadi juga kesalahan. Kalau kode mata kuliah saja yang dikunci juga seperti itu. Ada mata kuliah yang sama diambil oleh mahasiswa yang berbeda. Nah, kita bisa memberi tanda kunci di tabel nilai ini dengan dua buah primary key, NPM dan kode MTK. Jadi kalau mahasiswanya sudah pernah mengambil mata kuliah yang sama, di bawahnya dia tidak boleh mengambil mata kuliah yang sama lagi. Kalau mata kuliah yang berbeda dengan mahasiswa yang sama, ini tidak apa-apa. Nah, bagaimana ini dikatakan dengan satu database? Apakah sudah database? Kalau NPM ini sama NPM ini kita hubungkan. Jadi nanti NPM yang ada di tabel biodata akan kita gunakan di tabel nilai. Field nama, alamat, dan field lain yang ada di tabel ini tidak perlu kita sertakan di sini. Dengan adanya field kunci di sini, kita bisa memanggil field-field yang lainnya di tabel nilai ini nanti. Begitu juga dengan kode mata kuliah. Kita bisa menghubungkan antara kode mata kuliah yang ada di tabel nilai dengan kode mata kuliah yang ada di tabel mata kuliah. Nama mata kuliah, SKS, tidak perlu kita sertakan di sini. Nah, apakah ini sudah database? Kita akan lihat tabel biodata, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Maka ini sudah terjadi hubungan, maka ini bisa dikatakan dengan sebuah database. Baik, sekian materi database kita. Jangan lupa like dan subscribe. Kita tunggu video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.